kerja sama tim servis sih kalau gue ngeliat ya, karena percuma juga kalau produk bagus tim servis nggak bisa nge-explain bakalan useless juga. Pas mungkin kena di hari raya Galungan dulu itu masih banyak restoran yang close. Iya. Nah daerah sana. Nah Sister Pill yang buka. Kurang duit masih buka. Pengen matiin printer aja rasanya. Nah dan itu Jetro kan dari sana juga belajar mental pak. Emang sekecil bekerja di sana. Standarnya masih oke lah, media masih soft di dalamnya kan. Kalau misalnya dia tahu itu agak lebih sedikit atau over sedikit bisa dilempar pakai itu langsung pak. Oh sama telurnya? Oke. Mangap. Termasuk sama piringnya juga di depan. Oh piringnya. Sekarang makanan gue liat makin ngecil pak, makin small porsi gitu loh size-nya. Planning gue ke depan pengen main-main mouthful, bite-bites gitu sih. Apalagi kalau di Asian juga kan skewer-skeweran, lagi pengen progress ke sana lah. Lagi tren, gue ngeliat referensi dari beberapa restoran Asia itu sih yang lagi dimainin. Jadi average untuk jajannya juga tamu banyak kan, kecil-kecil 60.000, 70.000 buat sekali makan. Satu tangkai, mohon maaf. Welcome to On The Pass, FMB Podcast berkolaborasi dengan Regency Radio dan Backdraft Project. If you like to hear all about FMB industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Wah, kali ini kita ditemenin nih sama general-general lagi. Nah, kali ini kita ditemenin dari grup Baisuka. Satu, dia itu yang megang outletnya yang di Nusa Dua dan Ubud. Satu lagi yang fokus di Canggu. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Chef Denny Krishna dan Denny Ala. Hey, shout out, hello. Wah, ini kita kali ini kedatangan jenderal-jenderalnya Baisuka nih, nggak mau kalah. Jenderal selanjutnya yang datang. Gimana, apa kabar semuanya? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Thank you sudah menyempatkan libur ya? Libur hari ini. Dipaksain libur apa jadi gimana nih? Emang schedule-nya libur. Memang schedule-nya sih. Oh, schedule libur. Iya pak. Jadi apa kabar? Kalau Chef Denny itu yang di Nusa ya? Nusa. Handle Nusa. Ya. Nusa Dua Ubud. Oke. Denny handle Two Gua Face. muda sama Two Face, Canggu. Yang paling canggu yang ini ya. Ini kalau kata anak chef terskena. Lebih ke arah yang lain gak ada yang skena. ini teman nongkrong juga sih. Cuman baru kenal sama Chef Denny. Ternyata itu kalian berdua ini teman seperjuangan ya. Seperjuangan. Ya, dari zaman bikini. Bikini, ketemunya di bikini gue. Berarti pinset bikini punya semua tuh. Ada sisa-sisa prasejarah. Prasejarah. Kalian tuh pertama kali ketemu berarti di bikini. Bikini, gue join di bikini November 2017. Ya, gelombang kedua lah. Oh, gitu. ada gelombang, ada buka pendaftaran gitu. Soalnya kan openingnya Januari ya. Ya, karena gue lah yang paling pertama kan di sana karena aku sebelumnya kerja di Sister Pill juga. Oh. Ya dari Sister Pill ke bikini. Terusan, ini cabutan ya, cabutan internal. Oke. Berarti ngerasain tuh dari bikin breakfast atau Bener banget. apa kata Dok? Fun dining. Ya, Fun Nah, dining. ya. Yes. Serah dah. Terus-terusan itu. Terserah si bapak. Padahal mah serius-serius aja kan. Karena susah kan kalau zaman itu pasti mentoknya sama yang pakai baju bintang masuk, masa nggak boleh masuk. Betul banget, betul. Berarti udah kenal udah lama nih kalian berdua. Lumayan 8 tahun. 8 tahun. Oh 8 tahun. 8 tahun. Sama Robi juga berarti. Sama Robi juga. Ntar toto thumbnailnya Robi nongol di sini. Robi. Bapak negara tuh. Bapak negara. Kalian tuh hierarkinya gimana sebenarnya nih kalau di Baisuka? Di Baisuka so far kita lebih ke bareng-bareng bener-bener nge-build dari nol sih. Terutama gue kan sama Robi juga join dari awalnya Lusa di Brawa. 2 tahun ngejalanin setahun pertama tuh agak berat karena penyesuaian kan transisi gimana maunya owner konsepnya apa segala macam. Ya so far sampai di muda ini paling oke sih gue tempat mainnya jadi benar-benar playground buat gue.
Dari gosip-gosipnya kan ownernya involved banget ya. Asli. Passionate banget lah. Asli, di- detail banget. Iya. PR-nya banyak lah ya. Lumayan. PR buat nahan ego. Tapi awet dia mereka pada udah lumayan lama kan, udah. Iya. Tadi saya ini bilang 2 tahun ya. 2 tahun. Gue 3 tahun berarti Udah kan. 3 tahun. 2022. Dari kurusan dikit sampai sekarang ya. Sampai sekarang Agak ya. semok dikit. Agak semok dikit lah. Makmur berarti ini. Ini mungkin jelasin sedikit dong. Baisuka ini tuh apa sebenarnya? Bisa ada nih Baisuka apa? Karena otot kalian kan di mana-mana sebenarnya kan. Betul, Embel-embelnya iya. sih ada. Selalu ada nggak? Apa Ada, nggak ya? ada di Two Face belakang. ada embel-embel Baisuka juga? Kalau Two Face nggak ada. Nggak ada Ya, kan? nggak ada. Two Face juga. Ada nggak yang nggak ada embel-embelnya lagi? Itu Two Face doang, aja. itu doang. Nah itu kan sebenarnya di mana-mana tempatnya prime location, Iya. ruame. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini kalau kita ngomong 10 tahun yang lalu ya, biasanya isinya ekspat nih. Nah Betul, ini yang sekarang isi-isi pemegang-pemegang lokal kebanyakan semua. Kemarin dia pamer dia, gue pagi 400 packs bro, wes aja. Iya, Two Face lagi stabil-stabilnya nih. Aduh. Di up terus Two Face-nya. Nah ini tuh apa sih, Baisuka tuh apa yang brandingnya yang pengen dibangun tuh apa nih dari grup kalian? Kalau gue ngelihatnya kayaknya sekarang udah mulai ke kolektif ya. Soalnya dari dalam mana sendiri pun kita udah ada mandat untuk masing-masing outlet udah ada holdingnya juga. Jadi oke. ya untuk bar udah ada holding, corporate, Robi juga kan di kitchennya. Terus marketing juga udah ada holdingnya. Ya kok kolektif sih. Semua ya. Oh berarti semua ini tiap outlet karakternya masing-masing. Betul. Cuma fasilitasnya sharing lah istilahnya Fasilitas kayak gitu. sharing. Iya. Wih, cakep banget. Ini berarti lu megang muda yang Asian ya? Muda Asian Fusion, betul. Asian Fusion. Ya. Two Face. Two Face in the morning, beda brand ya. Tapi tempatnya sama gitu. Two Face Biar juga nggak sebenarnya di luar ekspektasi tuh, impact sampai sekarang, growing sampai sekarang. Yang dibahas kan pas mau buka itu muda mulu kan? Gak pernah dibahas Two Face. Iya. Sampai udah ke Ubud kan, dibawa Two Two Face-nya. Face-nya juga. Oh udah Iya. ada di Ubud sekarang? Iya. Oh Di ini yang Nu- terbaru di Nusa, nih? Di Nusa itu Oh, di sendiri Nusa. Satu Iya. tempat, tapi paginya kita buka Two Face, Betul. malamnya Nusa. Betul. Oh diem-diem ya, Toto dibawa ke Ubud. Dibawa ke Ubud. Iya soalnya gue ingat banget, gak pernah iya. dibahas kan itu Two Face kan? Soalnya kan untuk Nusa sendiri kan sebenarnya konsepnya sama yang Nusa 2 kan. Ya. Cuma di Nusa 2 paginya nggak buka, nggak jalan ya. Yang di Ubud sayang. Yang di Ubud sayang nih, celahnya nih, isi Ada lah. celah. Makanya konsep bagus sayang kan gak dipakai kan. Nah, Ya udah 300-400 pack kan lumayan. Yes, iya. Sombongnya gitu ya gak enak. 300-400. Karena awalnya di sana itu buka branch juga. Oh, awalnya si di Nusa ini Nusa branch. Ubud buka branch juga sama kayak di Nusa 2. Tapi branchnya kurang jalan. Coba kita masukin Two Face di sana. Oke, Ya. jadilah 300-400 lagi pack suara hari. Yoi. Udah Hati-hati sekarang ownernya kena sebelumnya. pajak. Bisa disebut dulu. aman Aman, ya. Tapi Nusanya sendiri tuh konsepnya apa? Dia Sebenarnya? Mediterranean. Mediterranean. Ya, tapi kita which is lebih banyak Italian sih di sana jatuhnya. Oh, oke. Karena kita jual pizza juga, pasta. Oh berarti masih masuk comfort ya? Iya, comfort tapi food serius. bar. Iya. Ini sekarang gayanya comfort tapi serius semua. Iya. Lagi zaman tuh. Weh. Muda berarti Asian tapi serius juga. Iya. Muda serius-serius fun lah. Tapi kalau yang pertama buka itu malah lusa. Lusa pertama November 2021. Nah itu kalau itu konsepnya apa lagi? Konsepnya tadi kita coffee aja Pak, cafe gitu buat awalnya. pagi-pagi ya. Robi join, nginvite gue juga, ngajak, baru kita nge-build menu dinernya. Sayang gitu. nih dua nggak digarap gitu. Iya, dulu menunya tuh cuma 3 untuk dinner. 3? Iya, 3 dish saya. Karena kayak all dining gitu loh. Ada pizza juga dulu masih di Lusa. Lebih cafe banget lah ya. Lebih cafe banget. All day dining apa aja yang bisa dimakan orang mau Itu dijual. awalnya kalau nggak salah namanya Suka juga kan awalnya. Iya, awalnya. Namanya sebelum Lusa. Di Maret 2022 atau April Tapi baru kalian ganti. beda kan sama Suka Espresso beda kan? Beda. Beda, manajemen kita. Beda manajemen. Iya. Duitnya nyelip-nyelip kanan kiri dikit Iya. mungkin ada ya. Ya. Yang penting masuk Ya, kan. tanya sendiri ke ownernya. Tapi kalau kalian sendiri ngurusin yang Baisuka ini. Yes. Iya. Bisa.
Ini dia pas buka kan lagi Asian food lagi naik daun. Betul. Wah itu padat banget Wih, Pak. padat. Dikelilingin raja-raja Wah, semua pada tuh. raya. Ada Yuki, ada Iya. Long Time Billy ya, Ho. Billy Ho. Memes Denny Alan di situ. sekarang. Nyelip aja kita. Gila pada Denny di situ. Rame kan tapi kan. Lumayan. Iya. Penguasa pintu masuk Eko Beach dia. Selatan. Kalau mau masuk sana. Tapi kalau muda tuh konsep Asian itu kayak gimana? Kita visit sih Pak, kayak dari semua lini ada ya Vietnam juga masuk, Thailand kita build bareng sama Robby, lebih ke mild sih, nggak yang autentik banget, nggak yang pedesnya pancing, nggak yang gitu. Kita lebih ngelihat ke market bulenya. Dia malu-malu nih pas gue datang ke sana, malu-malu mau nunjukin. Kan pasti kan takut nih otak-otak siap nih. Tahu disempilin ada ginian pasti nih takut dikomplain banget dia. Tiba-tiba disidak ya kan? Gak disidak aja orang gue jualan, tawarin susu gue. Iya. Oke inget banget dia bilang mau nyobain nggak? Ya mau dong, mau nyobain. Pas datang dia udah malu-malu, ya gini lah gayanya. Tapi enak, maksudnya nggak bisa dimungkirin Iya, beda. iya. Toto nyelip apa yang ada Toto ada kayak crumble gitu. Petsiu, Oh, ya. stir fry juga, yang pakai almond nut. Oh iya, pakai almond nut. Emang Asian tuh ada almond nut di atasnya. Tiba-tiba ada burrata lagi ya. Oh ada burrata. Buratanya pakai chili oil itu. Oh chili iya. oil. Tapi enak. Iya. Enak. Iya. No bullshit, Thank you, enak thank you. aja. Pakai mala gitu dia. Gak bisa dipungkiri makan bule ya. Iya. Tapi nyangkut ke bule. Tapi gue juga enak kok gue makan. Harus coba guys muda. Thank you Pak. Yang nyuruh gue consulting suruh bikin kayak muda juga ada guys. Wow. Bilang kayak ada izin dulu boleh gak? Udah gitu bukanya suruh seberang ya ogah. Oke, tapi bener konsepnya muda tuh unik tapi somehow works ya. Works ya. Tapi yang lebih ajaibnya lagi nih Nusa nih. Nusa. Iya. Kenapa ajaibnya? Ajaibnya karena nggak ada yang mikir dia bakal rame. Di dalam kawasan hotel lagi. Iya, kawasan di tengah-tengah Sofitel, Iya. Marriott. Nyelip lah ada mall kan di situ, hitungannya mall lah. Ada Bali Collection di sana Iya, kan. itu kan mall. istilahnya, iya. Jempil depan pintu masuk. Tapi emang paling bagus lokasi kan salah satu Nusa lah ya. Iya. Masuk dalam Nusa langsung pokoknya Iya, kan depan, jalan paling masuk. depan. Lobby. Tapi sekarang sih bukan di sana lagi lobinya. Dari sebelah barat apa timur itu jadinya. Oh Yang paling dipindahin. pojok, iya, dipindahin. Sebelah sana. Tapi tetap rame kan. Ya alhamdulillah. Rame Robi Rame bilang. Masih di atasnya muda dia. Wes. Ini ternyata ada persaingan-persaingan gini juga. Wah ya. iya Pak, harus itu Pak, harus. Biar ada Kerja yang boleh dibanggain bareng, ya. dompet masing-masing ya. Itu tetap tuh bumbu-bumbu persaingan tuh harus ditanam tuh. Sehat. Iya. Emang kalau di sana kan sebenarnya itu mall yang bisa dibilang udah nggak gitu jalan lah ya. Ya, Sebelum bisa. Nusa Dua buka tuh kayak mungkin kalau ada yang buka di situ kayak ngapain? Betul. Nggak ada tempat yang lebih ramai di Bali gitu. Nah tapi awal mikir mau buka di sana itu kenapa tuh konsep berani akhirnya buka di tengah-tengah itu? Mungkin sih kalau story di awalnya itu saya kurang Boleh deketin. ya. Saya kurang tahu ya kenapa mereka mungkin berani buka di sana. Tapi mungkin dari salah satu owner yang berani meyakinkan itu karena di saat pas baru mau buka itu juga itu masih posisi Covid. Masih banyak yang Iya, 2022 tuh ya. masih banyak yang lockdown termasuk Sebalan kan kemarin bantu juga di sana buat opening. Jadi diyakinin lah salah satu dari ownernya itu untuk ayo bisa yuk buka di sini. Pasti nanti bakal lebih boom lagi kalau di sini daerah sini kayak gitu. Karena udah punya marketnya sendiri di sana kan. Karena dia tinggal daerah situ mungkin tahu kali ya. Iya. Plus ada G20 juga kan momentumnya habis tuh setelah itu pas baru momentumnya. buka. Iya. Nggak segitu emang percaya sama Kan lebih ngeliat visioner Pak. Owner kan visioner tuh. ya tapi kan awal buka berarti ya Denny belum ada kan? Chef Denny belum ada di situ. dan emang nggak ada chef head masih Head chefnya belum tektokan ada. barengan sama Robby Iya, sama Robby Denny masih kan. fokus di sana. Cara nggak langsung percaya nggak percaya juga kan? Betul, Iya. benar. Katanya Betul, dapur udah ekspansi nih makin rame. Benar. Dapur juga udah diperluas kan. Sudah diperluas. Iya, Sebelumnya katanya sih, waduh sempit banget lah untuk handle sekarang dengan tamu segitu. Iya, jumlah page-nya. Jelasin dong serame apa? Aku jadi penasaran ke sana. Ini Denny Soalnya nih. terakhir kali Robby ngobrol sini, Pak lu
Nusa tuh wah. Cuman wah doang aja. Teknisnya dia ini. Oke, jadi kenapa mungkin di sana bisa rame ya? Jadi kan again di sana kita kan konsepnya Mediterranean dan di sana emang awalnya itu family style. Nah, jadi biar masuk kan dengan tamu-tamu yang datang ke sana dengan yang liburan di daerah. Iya, pasti yang daerah sana family ya. Iya, kebanyakan family. Mature. Awalnya itu kan kita maunya proper dinner di sana. Again sih sekarang sih masih kita bilang proper dinner, tapi turnovernya itu gila, Pak. Turnovernya yang gila di sana. Tapi Seating capacity itu kurang lebih di 80 sampai 85 lah. itu masih ngurusin turnover. Iya. Gila, berarti nggak 2 kali kan? Kemarin di high season, kalau nggak salah yang di paling ramai itu sampai 350 pax untuk dinner doang. Dinner doang. Iya. Udah 2 kali lipatnya mudah. Udah kayak kafe makanya. Permasalahannya yang tadi lu ngomong, Ben. Iya. Marketnya mature, berarti kan dompetnya mature kan? Nah itu Pak, kalau gua ngelihatnya Nusa nih beruntung aja dapat kawasan hotel. Jadi kalau hotel kan kayak gini nggak terima dia. Beruntung. Dia di tengah Canggu masih ngomongin orang beruntung. Kalau hotel oke lah breakfast include Iya, kan iya, rata-rata. Tapi kalau untuk dinnernya ya kapasitas hotel di sana berapa ratus kamar, larinya ke Nusa doang. Ya, lu ngomong kayak di mereka pada kagak punya restoran semua. Ya. Berarti kan bersaingnya sama yang level Ya gue itu percaya produk-produk kayak outlet-outletnya Baisuka kan oke ya kan. Dia mainnya begini-begini terus nih, naik turun jalan. Cuma berarti orang juga belanjanya berani yang di situ. Iya, spendnya mereka juga berani. Maksudnya apa yang kita selama saya join di sana ya, maksudnya udah hampir 2 tahun. Apa yang kita create laku. Kejual. Enak juga jualan begitu ya. Ya itu makanya saya bingung, dan emang sih yang kesana itu biasanya mereka nyari kebanyakan tuh comfort food. Memang benar-benar comfort food banget. Apa yang kita sales paling banyak? Burger. Oh, burger. Iya, kita cuma ada satu menu burger loh, tapi itu benar-benar rame banget burgernya. Iya, dompetnya mature sama untuk anak-anak Canggu juga kan yang liburan di Canggu bule-bulenya beda Pak. Semecer-mecernya ya. Iya, semecer-mecernya. Makan burgernya juga kan nggak di sana kan. Spending money-nya juga buat nge-wine nggak ragu kalau untuk Canggu. Oh, wine juga jalan berarti. Jalan. Nge-burger mau wine nih. Nggak bisa jadi. Enggak, sticknya juga laku Pak. Sticknya juga sana. laku sana. Karena seminggu itu kan sempat kita ada event untuk steak night setiap hari Selasa. Karena kita tahu udah jalan hampir 6 bulanan itu rame jalan, kita sekarang bukanya 2 kali untuk event steak night khusus. Nggak merugi ya. Manfaatin terus. Ini tipe-tipe restoran yang tomahawknya nggak frozen guys, sebenarnya udah ready. Rame. Turnovernya kenceng. Kenceng. Oh berarti steak jalan, burger juga jalan. Emang burgernya kayak gimana sih? Cuma biasa brioche bun. Kita packagingnya pakai wagyu, kita beli langsung bukan homemade. Saus sama gimana kayak OG burger. Oh, kayak simple tapi done right aja ya. Iya. Tasty lah. Mahal gitu. Pasti kan udah brioche, wagyu, sama nge-wine. Itu sih yang bikin beda untuk Kalau nggak salah tuh seatingnya Nusa tuh rada muter nggak sih? Kalau dilihat dari masuk depan tuh nggak kelihatan gedenya, cuman kalau dijalanin ke sebelahnya tuh kayak, gede juga nih tempat sebenarnya. Iya lumayan, kayak bentuk L lah. Iya L. Iya. Ada terasnya ya? Teras juga. Ada terasnya. Oh, jadi persaingan ada nih? Ada dong harus itu. Servis kepisah berarti ya? Servis bisa. Dan emang ngaco sih servisnya Nusa. Udah kayak hotel Pak, udah kayak servis hotel asli. Susah buat nyusulin. Tapi kan lu juga kan siang malam. Dia kan nggak ada malam, nggak ada paginya. Iya, bedanya di spend money-nya Pak, average packs-nya. Dia lebih ngaco, ada wine stick juga. Wine-nya sih terutama yang signifikan bedanya. Oh, wine-nya gila banget ya. Iya, buat lumayan dapetin marketnya Canggu, orang-orang yang nge-wine paling dari 100 pack 15 sampai 20 orang doang. Gue kaget itu kalau di Canggu nge-wine, tapi banyak juga yang kuat nge-wine apa aja yang ada. Betul. Yang ada, yang paling affordable dihajar juga sebotol dihajar. Yang penting ada wine. Iya. Kalau yang ini berarti wine selectionnya lebih ciamik nih kalau yang di Indonesia. Iya, harusnya lebih banyak juga untuk wine selectionnya. Steak, burger. Terus Nusa yang di Ubud gimana nih? Itu setelah berapa lama baru ngurus Ubud? Di sana saya dari opening. Oh dari opening. Bantu sama Robi juga langsung ke sana.
Awalnya tuh kan saya headset di Nusa Dua aja. Nah karena juga buka di Ubud, saya ditawarin lah untuk jadi headset cluster sekaligus megang di Nusa Ubud. Naik pangkat dong masa ditolak. Itu. Nah itu beda banget vibe-nya sama di Nusa Dua. Iya, Bener-bener beda banget dari kelas tamunya juga kan. Di sana average spin-nya lumayan juga, tapi turnovernya yang di sana nggak sehektik kayak seperti di Nusa Dua. Makanya ditambahin pagi lagi. Iya, ditambahin pagi lagi. Kayak gitu. Klasternya agak jauh ya. Iya, Nusa lumayan. Dua Ubud. Ujung ke ujung. Rumah di mana sih? Beruntungnya tinggal di tengah-tengah di Panjer. Oke aman. Nggak habis dari Nusa Dua ke Ubud kan? Gantian. Ganti-ganti hari lah. Dibagi lah untuk schedule-nya. Ini berarti kalian tuh ngerasain Ubud, ngerasain Nusa Dua, ngerasain Canggu. Iya. Canggunya aja Batu Bolong ada, Brawa ada. Brawa ada ya, Brawa lusanya. Trennya tuh sekarang lagi apa sih? Ini kan kalau kalian gak tau tren bohong aja gitu kan, istilahnya kan kalian nyebar kemana. Sedangkan yang gue nyadar tuh Ubud tuh crowdnya beda banget kan sama yang lain. Yang lain bisa lagi rame, Ubudnya nggak gitu rame. Yang lain udah sepi, Ubud rame sendirian. Iya. Ya, benar banget. Bali tuh trennya lagi gimana sih sekarang? Gue ngeliatnya pergerakan Two Face sih. Two Face nih yang benar-benar lagi ya balik lagi ya tadi ya gue bilang ya lagi konsisten banget jumlah packs-nya, terus average spend-nya juga lagi udah oke. Lebih ke bener-bener tamu udah ngabisin waktu pagi tuh buat TikTok sarapan doang. Jadi kayak simple makanan pesto, sandwich gitu tuh, bowl juga tuh lagi kenceng banget Pak. Kayak smoothie bowl gitu. Smoothie bowl, tuna poke bowl kayak gitu tuh yang lagi Jalur turnovernya kenceng lari banget juga sih. nggak sih kalian tuh? Lari Jalur orang, itu tuh jalur orang lari ya? Brawo juga jalur orang lari sama Ecobit juga kan. Ya, jadi Apalagi kebantu ada BGS pagi-pagi tuh. Iya. Itu juga BGS juga nyumbang impact juga. Terus Kitsune juga. untung dia nggak jual makanan ya. Iya, untung dia nggak jual makanan Pak. Kitsune juga gitu kan. Kitsune kan lagi. Tapi kopi lu juga enak. Nah itu udah emang Kopi produknya Baisuka Baisuka emang emang oke. oke sih. Lu patut coba sih. Udah, saya udah coba. Nah kalau yang di Nusa Dua trennya lebih kayak gimana? Ke comfort food again. Nggak, tren maksudnya flow turisnya tuh kayak gimana gayanya? Setelah sekarang Bali yang katanya nggak seramai dulu, cuma gue rasa kalian kayaknya nggak gitu ngefek Enggak, ya. enggak berasa sih. Flow-nya tuh yang datang apa orangnya macam-macam orangnya tuh berubah apa masih gitu-gitu aja dari tahun-tahun belakangan? Masih gitu-gitu aja sih. Masih gitu-gitu kebanyakan aja. ya. Dan kebetulan juga kayak di Nusa Dua banyak tamu-tamu repeater yang datang juga ke sana. Repeaternya turis nih berarti. Iya, Yang turis. tahun kemarin di Lebih sini, turis. tahun di sini di situ Iya, masih di tempat yang sama. Masih sama, expat juga. nyari Termasuk di comfort. Nusa Ubud pun seperti itu, banyak masih bule. Iya. Dan mereka tinggalnya nggak yang 3 hari juga kan di sana. Enggak, Iya, masih long di term, Nusa long Dua term. ya long Ya, term di sana banyak. biasanya. Ya kalau bisa long term di sana kan dompetnya nggak mungkin tipis kan. Betul, Iya. betul. Semalam kan nggak 1,5 juta di sana. Iya. Nah itu nambahin repeat sih emang tamu-tamunya Baisuka terutama Two Face yang repeater banyak banget sih Pak. Banyak banget bener-bener mungkin mereka udah cocok sama makanannya, harga juga. Iya. Balik lagi Canggu tuh bener-bener di mana-mana. Dan expat banyak kan kalau di Betul. sana. Ada Mik Madu di sana, 7EM, Fall juga. Wah itu bener-bener dikelilingin sama monster-monster. Tapi tetap berjaya ya. Wih. Ya bendera kan tetap kelihatan. tapi even yang di Brawo pun Lusa. Lusa masih kencang juga berarti. Iya masih kenceng Kan juga. sempat tuh ada yang buka di sebelahnya kencang banget biarpun udah jual promo-promoan ABC, lu iya, tetap iya. rame juga kan. Iya, iya. Kisi-kisi boleh kira-kira apa yang bisa bikin begitu biar bisa share-share ilmu sedikit dong. Iya kerja sama tim servis sih kalau gue ngeliat ya. Karena percuma juga kalau produk bagus, tim servis nggak bisa nge-explain, nggak bisa nge-get tamunya, nge-entertain tamunya, nge-treat tamunya nggak oke, bakalan useless juga. Itu dari observasi kalian tuh. Iya, Yang paling signifikan di sananya. betul, betul. Biar lu masak keluar outcome-nya tuh lebih bisa di Yes. Quality standar aja. Biasanya yang kalian lakuin apa biasa? Apa kalian kan ini setup masing-masing nih. Ya. Maksudnya kalau yang di Nusa Dua biasa training depannya tuh fokusnya di apa? Product knowledge Product sih, knowledge. monthly, product ya refreshing. Mana yang Dari allergic di itu breakdown biasa. dari 1 bulan belakangan tuh, mana yang kan ada engineering menu juga kita, mana yang kurang di upselling, terus kita Oh observasi itu SOP-nya juga. sama tuh. Betul, Dari sama. Betul. Jadi beberapa dari tim floor juga mungkin ada yang lupa atau apa itu monthly kita refresh lagi di-refresh lagi, untuk di-refresh. product knowledge gitu.
Sama get dari konten alergik juga kan penting juga kan buat ngejaga tamu kan. Apalagi di Ubud kan. Iya benar. Di Ubud gimana Vegan-vegan. tuh? Vegan-veganan. Apalagi tamu India itu, aduh. Wah, alium. Gak apa-apa kan ini nyebut. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, kebanyakan kayak gitu. No onion, aduh. Ini Berarti yang alium free itu banyak banget. lumayan di sana. Tapi ya kita usahakan lah sebisa mungkin kita buatkan. Itu mainly di Ubud masih kayak gitu yang Iya, di banyak. Ubud. Ya sometimes di Nusa Dua juga Apa tapi sih nggak terlalu usahanya kalau banyak. mau bikin masakan alium free tuh gue juga jujur nyerah sih. Gue kalau misalnya alium free mau smoothie bowl aja. Kalau di Canggu sendiri beberapa ada, cuma kita balik lagi kita lempar ke tamunya untuk ke tim service nge-explain bahwasannya taste-nya ini bakalan beda kan sama standar. Iya, betul. Jadi kalau tamunya agak maksa dikit ya mau nggak mau kita Terus tetap alium serve. free biasa barengan nggak bisa mushroom juga ya? Ada yang beberapa yang campur nggak bisa mushroom juga kan? Bisa. Benci sama umami kayaknya mereka tuh. Kalau Canggu alergi basic aja sih kacang-kacangan yang paling alergi nut aja. Tapi berarti kalau di Ubud ada vegan khusus menu? Nggak ada. Oh, Tapi nggak ada di sana ada Vegan choice-nya, option. di sana vegan optionnya. Untuk di main ada. Apa sih yang paling dicari kalau di Ubud vegan-veganan? Karena kita kebetulan punya satu menu aja untuk yang di main terutama ya. Kita ada roast pumpkin di sana. Makan dah itu. Ya lumayan. Tapi kaget juga. Nggak kayak yang sebenarnya aku dengar sebelumnya itu kan banyak bilang orang vegan itu. Tapi enggak di sana. Oke. Karena mungkin banyak tamu bukan yang stay memang di sana lama ya. Maksudnya tamu yang benar-benar liburan. Yang punya market vegan, market sendiri. Market sendiri ada gitu. Tapi pasti Mereka ada aja yang nyelip satu Pasti dua. ada 1-2 tuh. Kalian tuh ngobrolnya kapan? Ini jauh-jauh semua. Kita biasanya ketemunya sebulan 2 kali sih. Biasanya, Kita ada sport juga kan dari company, dipaksa. aktivitas. Sport activity ya. Ya, sport activity-nya mini soccer kita biasanya. Oh. Di tempat anaknya Bang Mario itu loh, Bali Sepak Bumi itu di Renon. Oh. Ya, kita main di sana. Untuk Bay suka. Oh itu dipaksa tuh sama bos. Enggak dipaksa sih. Mumpung ada support ya. Mumpung ada Mumpung ada support ya dari Iya, company. dijadiin kegiatan sebulan 2 kali Dianjurkan aja. tapi suka ternyata. Dianjur. Oh itu kalian baru bondingnya nih head-head Iya, ini. iya. Pas juga semua leader meeting kan? outlet, ya. Biasanya pas leader meeting juga. Oh Biasanya setiap selain sebulan itu masih sekali. ada leader Iya, meeting. ada. Sekarang tuh ada siapa aja general itu? Kalau di kitchennya, Di kitchen lah. Yang di kitchen apa yang emang kalian ada kayak GM-nya lagi tiap outlet? Enggak, ada RBM aja. Oh. Itu. Tapi kalau misalnya untuk di kitchennya di Nusa saya sendiri, di Muda ada Alan, terus di Lusa ada juga ya. Ada Ronald. Ada Ronald namanya. Sama Chef Robi sendiri. Nusa, sorry apa? Lusa. Oh di Lusa. Di Lusa ada Ronald, Nusa 2 Nusa Ubud Denny, Muda gua, terus ada susef-susefnya juga, ada Dewa Rocks, shout out Dewa Rocks. Termasuk chef pastry juga kan. Iya, ada si chef pastry Rivo. juga Rivo yang baru sebulan join ini. Oke. Gitu. Nah ini kalian tuh bisa, ya ini kan let's say oke, rame, Ya. toko rame nih ya. Siap. Kan kalian juga kan masih aman nih kerjaan. Ya kan aman kan, nggak dipecat juga istilahnya. Kalau nggak bisa ngehandle-nya juga mau lokal mau ekspor dipecat tetap kan. Pasti. Nah kalian tuh backgroundnya bisa ngehandle kayak gini-gini tuh dari mana bisa sanggup nih? Berapa packs berapa yang pameran tadi? Iya, 400-500 pack lah daily. Ya itu kalau pakai knopnya yang PVC tuh udah jebol sebulan sekali tuh. Kalau WC-nya. Nah, mungkin satu-satu lah backgroundnya dulu mungkin sebelum Gua apa akhirnya. duluan? Ya silakan. Mau Om Bimpa boleh. Ya gue dari balik lagi 2017 ketemu orang-orang hebat ini, Oh, ada Denny, ada Tapi Robi. asli mana, Den? Gue sih Jakarta. Oh, asli Jakarta. Iya, Jaksel gue. Wis. Pantes literally banget. Asli, literally which-an lah. Ya gue 2017 ketemu Denny, ketemu Robi dan lain-lainnya, anak-anak bikini, ex bikini semua. Terus gue move ke Noah 2019. Oke. Seperti banget. Dari sanalah gue background belajar leadership, nggak punya sous chef, nggak punya head chef, opening cuma sama eksekutif chef gue aja dari expat.
3 tahun di sana ngelewatin pandemi, baru Robi datang buat nawarin join ke Kayak turun nih. Baisuka. Turun mandat nih. Turun mandat dari orang Medan. Siap perintahnya dah pokoknya. Oke, siap. Ya, join ke Lusa berdua bareng sama Robi 6-7 bulan prepare opening Nusa 2. Di sanalah gua bagi-bagi kerjaan sama Robi. Robi fokus untuk next outlet, gue mencoba handle untuk Lusa gitu. Dari sana dah. Oh, Syafri nih? Syafri ini asli Bali ternyata. Iya, saya asli Bali Singaraja kebetulan. Bulldog kan. Bulldog, buleng dogen ya. Saya sih kalau dari background dari saya itu berkarir di kitchen itu udah dari 2012 ya. Pertama saya kali kerja itu di Kute ya. Di kota. Di Kute, tapi di sana nggak terlalu lama. Di Italian restoran juga, kurang lebih 8 bulanan. Nah dari sana saya loncat ke Sisterville. Oke, di sana situ saya udah loncat ketemu ke ratusan tuh Sisterville. berarti ya. Iya. Oke. Makanya saya nggak kaget lah kalau dibilang sama Chef Alan breakfast 400. Santai aja lah. Siap. Dulu di Sisterville itu kan lagi booming-boomingnya. Waduh, 800 Patokan pack lah bisa ya. sampai 1000 itu Iya bisa 1.000. Gila itu Sisterville dulu. Di atas Itu langit masih zamannya. ada langit. Iya, ternyata ada raja dari segala raja. Itu saya kurang lebih 6 tahun di sana. Langsung move ke bikininya ya. Oh 6 tahun dulu di Sisterville. Enggak, di Sisterville-nya kurang lebih 3-4 tahun 34 terus baru move ke bikini. Terus seperti itu. Nah, setelah di bikini gara-gara Covid kan kemarin. Nah, jadinya pecah tuh anak-anak. Iya. Oh pecah nih. Ya. Dream teamnya pecah nih. Dream team Oh, pecah. iya. Terakhir itu kan kalau nggak salah aku sempat sama Austin juga. Iya. Sama Austin sempat buka pop up itu Holy namanya Indian restoran kita di Oh iya, daerah belakangnya Canggu. Lusa itu. Iya, belakangnya Lusa. Sempat kita pop up di sana 4 bulanan kalau nggak salah. Oh sempat bikin apa? Dia juga kan sempat bikin nama Austin juga kan? Apa? Saldo Tes. Saldo Tes. Wah itu survive dari pandemik Pak. Shout out Austin itu respect juga. Respect. Asli Tapi respect. kita buka angkringan juga kan. Wah Atas bawah di handle ya singkat ya. Asli Pak, itu ya gue potong sorry ya. Dari di Noah tuh kan pandemi masuk tuh Pak 2020. Oh ini udah bubar dulu nih. bubar. Oh udah bubar. Bukan pas zaman bikini nih berarti. Ya, Robi ke Kilo Jakarta 2019, gue ke Noah. Terus Robi balik 2021-an. 2021 ya. ya, 2021. akhir. Kita ngumpul tuh bareng-bareng. Bertiga, Ya Aldo ya. juga, Austin dan lain sebagainya. Gua sama Austin gerak di invite untuk usaha rice box awalnya. Sampai beberapa tamu customer. Kayaknya masih oke deh Catering nih. gym juga gak sih? Yang kayak bikin-bikin makanan kayak buat orang healthy gitu Iya, catering itu. gituan Pak. Dari cooking class nyambung ke private dinner sampai ke catering. Itu survive gua sama Ausina tuh pandemik diisi sama Robi sama Denny. Kita punya angkringan kecil dulu. gitu. Itu kan apa pandemi. Pandemi kan angkringan di mana-mana tuh. Mau di Dewi Sri, Marlboro, Kuat Teguh jajannya Umar. juga angkringan doang nih ya. Asli UMKM lah. Ya, tapi lumayan ya. Kita sebenarnya kan mau nyaingin gacuan ya. Oh bikin mimian Iya, gitu. Bikin mimian, Oh serius? popcorn chicken. Popcorn Asli chicken. Pak, serius Pak. Kita konsepnya tuh mie blacky. Oh itu berempat? Bertiga. Oh bertiga sama Robi. Iya, Robi. sama Oh Robi. cikal bakal grup ini nih berarti Asli. nih angkringan Makanya nih, saatnya. assemble lagi nih, assemble lagi nih. Itu gila sih pandemi itu Iya. sebenarnya. Tapi ya saya bersyukur juga dari sana. Mungkin kalau misalnya nggak ada pandemi, saya nggak bisa sampai sekarang di posisi sekarang kayak gitu. Naik level lah ya pas Iya, pandemi. Kalau bikin pop up kebetulan. itu pop up apa? Itu pas pandemi juga Pas sama pandemi Austin? juga sama Chef Jetro. Oh bukan sama Austin. Bukan, Oh, sama Chef Jetro, yang ya. di belakangnya. Tapi Austin ikut ke sana juga dia kerja sebelumnya. Iya. Kayak gitu. Ini zaman-zaman surviving period lah ya. Surviving period, Iya. ngelewatin Saya pandemi sempat itu. jadi supplier juga, Pak. Iya. Serius pas pandemi itu jadi ngambil 3 kerjaan. Ke di Holy. Terus jadi supplier. Saya yang nyuplai kemarin Wih. itu. Hustling ya, hustling. Wih. Cabe di gacuan Wih, luar biasa. sebelumnya ya. Pokoknya tuh apa aja kita kerjain itu. Iya. Selama masih halal ya. Iya sama masih Kadang-kadang halal. mepet-mepet dikit udah lah. Nah baru sempat keliling sama Chef Jetro jadi consulting tim consultingnya dia karena saya kebetulan tangan kanannya sempat ngendel Superbike sama GP juga di Lombok. Itu kemarin saya ikut terakhir sama dia. Baru ke Kilo Kolektif kita join.
Pas buka Mais itu termasuk reopening Kilo Jakarta. Baru akhirnya, nah saya ketemu sebenarnya sama owner itu kemarin di Lombok, owner Baisuka ya. Oh, oke. Sempat ketemu di sana karena kebetulan Chef Robi bilang ownerku ke sana tuh pas awal-awal GP. Oh ini lagi ngerjain GP. Iya, lagi ngerjain GP. Ownerku ke sana tuh, coba liatin ada nggak dia ke sana, ada nggak dia di sana. Nah ketemulah, sempat ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang, aku kenal sama Robi, apa-apa. Oh kamu nggak join sih? Udah berapa kali diajakin sama Robi, tapi saya masih ngol-ngol dulu. Karena lumayan maksudnya proyeknya Jetro kemarin kan. Lumayan. Kasian juga Jetro tangan kanannya hilang kan. Karena jujur Saya aja. nyebokin doang kasian. Karena jujur aja, kalau dari leadership, aku dapat knowledge semua itu dari Armen. Oke. Armen, Chef Armen. Nongol lagi, itu lagi. Dari Bapak pedoman. Kalau dari knowledge, Chef Jetro benar-benar nggak habis-habis ilmunya dia. Kalau kalian punya base camp, papannya bukan Prabowo Gibran ya. Iya. Armen Jetro. Itu. Berarti udah terakhir berarti dari Mais, Mais. baru ke Baisuka. Gue pengen nanya dong, ini kan nyempil satu asli Bali nih. Iya. Di tengah-tengah gengnya semuanya pendatang nih. Rasanya gimana? Rasanya gimana sih nggak ada ya, karena mungkin aku juga kerja maksudnya di pariwisata di restoran ya, maksudnya banyak ketemu orang-orang maksudnya di luar Bali juga Iya, lah, iya. kayak gitu. Oh, udah biasa blending Udah biasa nih. blending ya, dan dekat pun sama-sama mereka juga dari awal ya. Iya, Kita iya, nongkrong apapun sama-sama mereka juga gitu. Asik kok, nggak ada perbedaan Karena antara. kadang-kadang maaf nih. Iya. Dimaafkan. Maksudnya Boleh. misalnya kalau di Bikini maupun di Sister Pill, nah, itu kan daerah Seminya. Iya. Yang kerja ke sana kebanyakan orang asli Bali itu kan paling dari Tabanan Iya, biasanya. iya. Nah, yang which is di mana malam mereka itu jarang nongkrong kalau misalnya di daerah Denpasar ya atau gimana. Iya. Nah, Siapa mereka ini lah kejauhan, pulang Nah, mereka yang kejauhan dari Tabanan. Iya. Kayak gitu. Jadi makanya ya aku malah lebih dekat sama mereka. Yang bisa diajak nongkrong yang kos-ngekos ini ya, yang freedom ini. Ya culture Bikini sih, kita dulu selesai kerja makan soto bareng-bareng di soto ini Kerobokan. ya? Oh, di Kerobokan. Iya, di Kerobokan, nasi jinggo juga. Terus semua ada tuh Mualdo, Abi, Niko, semua. Oh, emang Terutama yang ngerantau, terutama yang dari luar. Ini juga ngerantau kan dari Iya, Singaraja. dari Singaraja. Iya. Seru sih bisa itu. Nggak ada perbedaan kok so far. Pernah bareng sama Sastra juga yang di school sekarang. Tuh di Noah bareng Sastra, bareng Rolando, bareng Raka juga, Pizza saya, shout out. Itu juga emang wise Soalnya kok. kan jarang nyempil nih satu yang asli Bali di tengah-tengah perantau ini kan. Ini bisa dibilang rada anomali ya, nyelip satu gitu. Selingannya yang perantau nyelip satu dibanding yang kebalikannya. Iya. Tapi ternyata asik juga ya main Asik, sama Toto, nyelip ada yang Medan, nyelip ada yang anak Jaksel nih satu nyelip. Iya, Jaksel. Wih. Udah berapa tahun berarti? Gue 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Dari 2014 awalnya di Hotel Amadea kan, di mana? Kayu Aya, Laksmana. Itu grupnya Balinesia, Rumos, Ultimo, dulu tuh ya. Oh, Ultimo punya hotel juga. Punya. Enggak di restorannya franchise gitu dia. oke. Ya. Itu bareng sama di sana setahun, terus baru tuh dipindahin ke Kute karena owner beli restoran, Scott Matthew. 2 tahun di sana baru join ke Bikini. Itu cikal bakal awal-awal nyampe Bali tuh. Udah Bali banget dah lu. Udah Bali banget. Tiang nak Bali ya. Tiang udah ya tiang ya. Kalau di message begini berarti. Aduh, tapi masih seru lah ya Bali dengan progresnya. Kalian kan ngerasain dari Bali yang Sebelum pre-covid itu kan Yes, berubah banget kan. yes. Paling signifikan kalian ngerasanya apa tuh? Biarpun waktu Armen cerita Sisterfield pernah sehari 1.200, gue bilang bohong. Gue bilang masa muat kayak gitu. Cuma dipikir lagi pantas tuh WC sejorok itu anjir isi 100.200 orang. Soalnya WC cuma 2. Lu bayangin ya. Betul. Ini bukannya mau komplain. Itu 1.200 orang WC 2 kubikel itu agak susah kan. Bener kan? Cuman gue gak nyangka karena nggak nongkrongin, tapi emang jam 3 sore aja rame sih dia. sekali di sana. Masih kenceng di sana. Itu stamina-nya gimana chef? Nge-handle yang kayak bisa kayak gitu. Itu kan dari berarti melek mata masuk
belum Iya. sempet ngumpulin nyawa kan pagi kan? Iya, pagi. Udah buat dihajar sampai tutup nggak kelar. Itu tuh rasanya gimana? Ya kayak dibilang sama Aldo kemarin ya, sempat nonton juga podcastnya dia. Itu sampai basah ya, sempak. Oh, sembak ya. Itu. Waduh, benar-benar parah sih kerja sambil prepare itu, Pak. Operasional sambil prepare. Iya, itu. mau nggak mau Waduh, soalnya ya, mau kan. nggak mau. Ya tapi dulu awal-awal itu lagi kita bukanya cuma sampai jam 6 sore sebelum all day ya, landing. Itu hampir semua karyawannya itu kerja 12-13 jam. Maksud saya sendiri kemarin tuh dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ya orang lawannya 1.200. Waduh. Gue seumur hidup nggak pernah ngeliat kafe sekecil itu doang. Itu kan hitungannya nggak gede-gede banget. Iya. Mesin kopi Iya. sampai 2 anjir. Iya, iya. Itu mesin kopi 2 kan. Apalagi zaman gila dulu, macam mana nih. waktu pas sebelum Covid ya bilangnya. Kalau pas mungkin kena di hari raya Galungan. Nah, dulu itu masih banyak restoran yang close. Iya. Di daerah sana. Nah, Sister Pill tuh yang buka. Kurang duit masih buka. Pengen matiin printer aja rasanya. Nggak selesai dengar bunyi. Pasti Waduh, sih. Nggak parah. mungkin itu tempat bisa 1.200 kalau nggak dari melek mata buka Bener, jebret dari jam buka 7 sampai baru tutup. Sampai buka close. langsung sampai tutup. Iya, iya. Itu yang mengenalkan avocado toast Sampai di nggak Bali sempat ya. break, Pak. Oh iya sampai nggak sempat. Nggak sempat Itu kolor sampai basah kering lagi udah sampai nggak tahu berapa sesi. Mandi ya. keringat, mandi keringat. Nah, dan itu Jetro kan, Jetro dulu masih. Oh Jetro sempat ngurusin Sister dia Phil yang juga. opening Oh dia Sister Phil. opening Sister Iya. Phil. Waduh, dia dulu masih dari sana juga belajar mental, Pak. Oh, emang sekeji apa kerja di sana? Sekerja apa nih? Apa ngurusin orang-orang breakfast ini yang belum pada melek? Poach kan standarnya masih oke lah, media masih soft di dalamnya kan. Kalau misalnya dia tahu itu agak lebih sedikit atau over sedikit, bisa dilempar pakai itu langsung, Pak. Oh, sama telurnya. Oke, mangap. Termasuk sama piringnya juga di depan. Oh, kadang-kadang. piringnya. Aduh. Oh, sedetail itu berarti ya? Parah dulu. Standarnya. Karena Keras-keras kita yang dikit kerja nggak masih bisa tuh? dikit. Enggak boleh. Kalau sama dia walaupun kita maksudnya bilang standarnya masih kafe kayak gitu Iya, ya. Tapi Iya, iya. high lah standarnya. Iya, dia tapi dulu. konsisten banget sih Iya. buat kafe. Itu kafe lah itu kan. Kafe, Kafe. Dibilang restoran juga. Ya restoran juga, cuman maksudnya itu ngeri sih ramenya. Berarti itu di situ pelatihan mentalnya. Iya, bener-bener di sana lah. Buat sekarang nge-handle yang serame itu 80 kali, berapa kali turnover tadi? paling 3 kali lah, 3 kali sampai 4 kali lah paling banyak. 3 kali 4 kali pesannya appetizer main dessert. Iya. Berarti gitu kan kalau yang proper. Tapi kalau nah ini transisinya dari yang zaman pre-covid sampai sekarang tuh yang kalian rasain apa nih? 10 tahun nih. Iya. Pertanggung jawabannya Den. Perbedaannya paling signifikan lah. Apalagi kan lu ngurusin yang di Canggunya banget. Gue lebih ke paperwork sih sekarang untuk bener-bener belajar. Kerjaan lu pribadinya berarti yang berubah banget. Iya, background untuk leadershipnya, paperworknya lebih banyak gue makan dari Besuka ini. Gitu. Untuk flow-nya ya perihal leadership tadi mental gitu gue kena di Noah. Gue sama Richard dulu. Itu juga kan tengah-tengah peti tengah juga. Iya, tengah-tengah peti tengah sama Richard tuh juga digenjot juga perihal mental tuh. Itu Noah juga segala macam dijual juga kan. Iya. Anyway untuk main makanan Asia gue dari Noah dah. Dari Noah mulai. Dari Noah ya. Noah kan social dining Iya. ya, Asian social dining. Dari yang Asian sampai steak semua ada kan dia. Ada kan. Tuh kitchen enak tuh gede tuh. Kitchen enak gede. Orangnya dia juga. komplain dia. Minta di expand lagi dapurnya dia. Iya Pak. Anyway Chef Robi nih, tolong lah. Gak lama gue undang lagi Chef Robi tolongnya ke owner. Tolong lah owner. Iya. Tapi Itu sih. kalau tren R&D makanannya gimana nih? Gayanya beda ya. Sekarang makanan gue liat makin ngecil Pak. Makin nyantai. Iya, nggak makin small porsi gitu loh size-nya. Ya muda planning gue ke depan pengen main mouthful, bite-bites gitu sih. Lagi trennya banyak ya. Iya, banyak-banyak gitu. Apalagi kalau di Asian juga kan skewer-skeweran, Iya. yakitori sukune gitu-gitu. Skewer-skewer Itu emang keren ya? Skewer-skeweran sih. Lagi pengen progres ke sana lah. Enggak, sate padang sih. Tapi emang itu lagi tren tuh skewer Iya, lagi tren. Gue ngeliat referensi dari beberapa restoran Asia itu sih yang lagi dimainin. Jadi average untuk jajannya juga tamu banyak kan.
kecil-kecil 60.000, 70.000 buat sekali makan. Iya, satu tangkai, mohon maaf. Iya, nyikatnya di situ, Pak. Itu gue pertama kali ngeliat tuh yang pokjol dibikin kayak Iya, yang curly gitu kan. curly Iya, gitu. curly gitu. Kalau R&D-nya sekarang lebih ke arah ke sana. Lebih ke arah sana. Seafood juga main-main di sana, di skewerin. Kalau Chef ini yang family itu R&D-nya lebih gayanya kayak gimana nih? Ya baik lagi kayak sebelumnya aku bilang itu lebih ke comfort food aja ya. Yang penting simple, klasik, tasty, itu aja. Tapi kan pasti dituntut nggak buat kayak menu baru lagi gitu? Iya pasti kan. 3-4 bulan sekali lah Oh kita. 3-4 harus. Iya, iya. Karena ya kita mikir juga dengan operasional seperti itu ya kita nggak membuat yang ribet lah untuk di operasional terutama. Karena kalau which is yang dulu kita sering kerja pakai tweezer. Iya. Udah nggak bisa tuh ya. Tan kiri nggak boleh nganggur nih. Nggak boleh. Walaupun dibilang kita kerja di proper dinner kayak gitu nggak bisa kita kalau ngomong di Nusa kayak gitu plating yang pelan-pelan nggak bisa. Oh, kalau dulu alasannya freestyle. Kalau kata Aldo kan lagi punya tangan pakai tangan. Cuman arah flavornya gimana? Buat ke sekarang sini buat kayak bikin menu baru biar nggak itu lagi susahnya makanan comfort food kan. Iya pasti ya untuk taste-nya pasti ngarah ke sana, cuma mungkin kita kadang-kadang twist dikit ya, nggak pure Mediterranean aja, mungkin sedikit ada Asiannya lah. Oh, Kayak nyelip-nyelipin. gitu. Iya, nyelip-nyelip dikit gitu, nggak pure benar-benar. Apalagi kalau lawannya repeater kan kadang-kadang iya, kasihan benar juga banget. makan itu lagi itu lagi. Boring, continue Tapi itu kadang-kadang aja. lucunya ya gitu, itu yang dicari lagi. Udah dibikin yang lain dibikin itu lagi dicari. Ya kadang-kadang serba salah ya. Tapi kalau dari perusahaan nuntut 3-4 bulan tuh harus Enggak juga sih, tapi tetap kadang-kadang kalau kita special day kayak gitu biasanya ada kita buat menu baru. Contoh misalnya kayak ntar lagi mau Christmas nih, pasti kita buat pasti spesial. menu harus Ya. lah. Kalau untuk ngerombak all menu itu kemungkinan di 6 bulanan. Kurang lebih. Beda kebutuhannya soal Pak Canggu kan padat kan. Iya. Jadi Robby sendiri ya 4-5 bulan kita selalu dari engineering menu 5 di take out atau apa tuh harus ada itu update terus. dievaluasinya Betul. Dari yang Baru top kelar udah mikir lagi lu itu. 5 bottom kayak gitu ganti lagi kayak gitu. Kan lumayan padat kan Canggu Pak, balik bukan lagi lumayan tuh. lagi. Asli berat, Nusa kan di ujung Nusa kan. Dua-duanya Nusa di ujung, udah adem ayam aja. Kalau di Indonesia bedanya nyampe sana belum keringetan dulu udah keringetan kan. Kalau motoran udah mana? Udah macetnya Udah ya kan. macet. Udah kena angin aja lewat tol. Tuh. Cuman berarti sejauh ini grup kalian mah aman-aman aja ya. So far aman. Servis aman, anak-anak kebahagiaan Iya. semuanya. Ini kalian kalau bonding ngapain sih emang selain main futsal tuh? Kalau ngobrol ada ribet-ribetnya gitu gak ini sesama jenderal-jenderal ini? Paling kita punya discuss sebulan sekali sih buat meeting leader antar outlet sama Robby dikumpulin. juga Iya. ya dikumpulin. Apa yang biasa dibahas? Gue penasaran juga kalau jenderalnya udah segini banyak. Ya, costingan. Oh, costingan. Ya, bahas costingan, bahas planning, master plan-nya kayak gitu. Balik lagi ke sesuai kebutuhan kayak kayak muda nih yang butuh ada event lagi atau apa kayak gitu. Terus yang kita diskusin. Biasanya saling bantunya apa nih dari kalian nih? Pasti ada saling bantunya dong juga dong. Kalau antar outlet sih enggak sih, lebih fokusnya Robby itu, lebih Robby yang urusannya turun Robby tangan ya. Soalnya kan kita juga beda-beda konsep kan. Iya, beda-beda konsep juga. Kalian mau bersaing aja ya. Bersaing antar-antarnya tuh. Gitu. Jadi sejauh ini Nusa lagi unggul nih ya. Nusa unggul, Tapi yang unggul. yang di Canggu lagi nggak mau diam aja nih. Canggu bergerak terus, produktif harus. Apa emang yang mau dibikin di Canggu nih? Kan dengan gayanya kayak gitu yang berubah-berubah terus kadang-kadang Betul. rame. Sekarang kan lagi rame turis Asia nggak sih? Betul, turis Asia sama gue juga lagi udah ngelihat market lokal yang long term gitu, stay kayak bisa 2-3 kali datang untuk ke Two Face. Kan gue juga ngelakuin cross marketing kan. Jadi yang tamu datang Two Face kita sounding juga perihal muda. Tamunya muda kita sounding juga. Oh, database sharing ya. Yoi, database sharing.
itu. Oke, yang itu rame ini pasti ikutan rame cepat atau lambat. Iya, Luar gitu. biasa. Itu tim floornya juga. Terus saya catat dulu ya itu ya. Oh itunya tuh itu actively Aktif dilakuin. Pak, Ya. aktif. Karena servernya juga udah bagian kayak jadi job desk juga sih untuk nih kita pagi ada menu ini ngejual ini kayak gitu. Tapi kalau sama auto-auto yang lain by email atau apa biasanya? Kalau kayak sharing kayak gitu-gitu kalau by dari booking gitu di spread. Kalau by Biasanya sih email, voucher kadang-kadang dikasih iya ya. voucher antar outlet gitu. Saya kok nggak pernah dapet ya? Oh siap diarahkan nanti Pak. Kalau email kan ngomong ya, kok nggak pernah dapet tuh ini voucher. Iya. Ya tapi nggak setiap hari juga. Nggak setiap hari. Ya intermezzo itu doang chef. itu kebutuhan internal aja sih antara muda sama two face kayak gitu. Itu yang dilakuin buat cross. Oh ini buat yang berarti yang lo mention tadi tuh si muda sama two face-nya ya. Muda sama two face yang canggu gitu. Nggak menutup kemungkinan untuk yang di Ubud di sounding juga sih. Cuma kan tamunya kan rata-rata stay di sana yang kecanggu. Entah di Seminyak, entah di Brawa kayak gitu. Lu kan istilahnya kalau si two face ini buat 300-400 itu kan bisa segitunya di tengah-tengah istilahnya Premier League lah ya di Bali ya. Di breakfastan kan. Iya, Ada Milk and Madu, ada Big, ada Revolver. Brat, ada Revolver. Iya. Menurut lu apa yang bisa bikin mereka kayak nyantol di itu? Kisi-kisi lah. Iya, gue menang di tempat sih Pak. Tempat gue buat nyantai itu enak banget karena view-nya muda juga kan ngelebar kan. Iya. Tanahnya ngelebar dia. Tapi kan view-nya juga nggak ada. Anginnya. Itu enak banget Pak tuh Pes Pak. Kalau pagi siang jam 12 jam 1 tuh ya matahari ada, cuma itu kan kayak lorong ke arah pantai gitu kan. dekat Jadi pantai anginnya juga. kena juga gitu. Sama tamu-tamu yang mungkin baru bangun mau ke pantai kan breakfastnya di gua dulu gitu. Itu kan kayak cuma 200 meter ke Batu Bolong kan, pantai Batu Bolong tuh. Sama makanannya enak soalnya. Itu dong sebutnya. Simple tapi ngangenin. Kalau lokasi kan agak sulit ya buat ditiru ya. Aduh. Makanannya simple tapi ngangenin tesnya. Tapi kalian nggak ada rencana mau ekspansi Uluwatu nih? Wah, Uluwatu iya tuh. Tapi sempat kita terakhir ke sana ya. Sempet pas ke Yuki ya. Iya, kita Terakhir ada kunjungan ke lihat di Yuki. sana, Emang waduh, udah kayak itu udah canggu canggu di sana. 2.0 sih di sana. Ya, mungkin Ngaco. kita bisa nanti bilang. Ya, Ya itu masalahnya kalian kan buka di segala macam tempat nih. Pernah pertanyaan juga belum ada plan buka di Uluwatu. untuk plan belum tahu Pak, cuma kalau untuk fokusnya kayak emang untuk nyampe di titik sekarang juga mungkin kan siapapun bisa ya kan dari company-company lain. Mungkin yang susah ngejaganya kan konsistensi standarnya kita mau lagi matengin dulu gimana, apalagi sekarang perihal mending nih orang-orang keluar masuk apalagi banyak tempat buka baru kan pada Itu makanan sehari-hari nggak makanan sih? sehari-hari juga ya. Itu lagi susah sih untuk nge-replace Ini kan kalian kan banyak komposisinya. dari outlet-outlet yang ramai juga sebelumnya. Ini emang maintaining ini kan emang concern yang menurut gue sering orang lupain, tapi ini tuh sebenarnya yang paling penting. Apalagi kalau udah jalan tahunan ya. Betul. Biar ramenya nggak cuma 3 tahun, ramenya jadi 12 tahun itu kan konsistensi musuhnya. Iya, benar. Kalau kalian ngelihat dari yang lain-lain kan banyak yang kalian kerja juga yang dulunya rame, terus tahu sekarang udah nggak gitu. Menurut kalian perbedaan grup kalian tuh apa untuk go extra mile nih buat jaga si konsistensinya ini nih? Satu-satu lah ya. Iya. Kan mungkin ini kan observasi ya. Betul. Observasi dari yang kalian kerja di sana. Yang lu dapat apa, yang Chef Denny dapat apa kurang lebih? Kalau dari gue perihal trainernya sih Pak. Jadi kita juga dari company untuk leader-leadernya juga aktif perihal trainer, mulai dari karakter leader apa segala macam. Nah itu yang kita turunin akhirnya ke keseluruhan tim. Jadi monthly training 4 kali, seminggu sekali. Training apa? Segala Leader macam, apapun, segala macam. Misalnya Contoh. maupun itu ya maksudnya di luar training kayak leadership atau apapun itu, contoh kayak ngasah pisau misalnya kayak gitu, kita tetap adain training, tetap itu ada reportnya. Oh, maksudnya leadernya yang di training? Enggak, staff semuanya. Oh, jadi dari kalian tuh dijadwalin buat ngasih training kayak gitu. Oh, itu ada jadwalnya. Sebulan 2 kali. Ya. Kalau leadership trainingnya kalian tuh trainingnya ngapain?
Ya karakter leader apa segala macam ini yang ke Oh, sekolah lagi nih. Iya, iya. Lihat PPT ada yang ngejelasin gitu. Yes. Itu leader yang dapat. Yes. Itu rutin. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali pasti ada. Iya, pasti ada. Yang baru mau pasti dapat itu banyak tuh langsung di depan. Betul. Ini siapa yang ngajarin? Ya itu orang-orang dari luar HR yang ngurusin biasanya. Kayak gitu. Ini rutin nih. Rutin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Tuh. Kayak kemarin kan ada pelatihan perihal kita mau ngeberlakuin PKWT 2 juga. Jadi yang DW-DW itu dapat service charge, dapat THR meskipun nggak full kayak gitu. Perbedaan untuk staff sama yang PKWT 1 sama PKWT 2. Itu dimanusiakannya seperti itu. Betul. Jadi ada achievement juga Ya, kan. jadi masuk level pekerja lah ya. Masuk level pekerja. Nggak cuman hourly charge doang. Betul kayak gitu. Nah itu yang kita turunin buat ngejelasin ke tim. Oh nih achievementnya, nih SOP-nya seperti ini. Kalau lu di titik ini kayak gitu. Habis dari situ leadernya di brief, kalian turunin ke bawah. Yes. Nah kalau seramai itu gimana? Sempet nih. Biasanya nyempetinnya gimana? Nah itu Pak kadang-kadang nyelipin waktu setengah jam aja susah Pak. Nah kalau yang ini kan mungkin ya pasti kan fokusnya di malam. Tapi biasanya nyelipin waktunya gimana? Biasanya kita di pagi ambilnya. Oh di Kalau misalnya pagi, ada datang lebih training. pagi. Iya, datang lebih awal ya. Maksudnya ngalah dikit lah jadinya untuk waktu setengah jam sampai 1 jam untuk training ya. Mereka sih syukurnya mau juga karena mereka mau belajar juga kan. Kayak gitu. Berani nggak mau? Kayak gitu. Ya kecuali mungkin kayak di Ubud kita ngambil nyelipin waktunya itu pas kadang-kadang kita briefing. Pas di briefing sekalian kita training aja. Karena kan kebetulan mereka agak-agak jauh tuh yang kerjanya ke Ubud. Jadinya kalau di Nusa Dua kan sebagian besar hampir yang tinggal itu dekat-dekat sana. Jadinya kita bisa ambil waktu pagi. Kecuali di Ubud mungkin ya kita pas di briefing jam 3 jam 4 itu mungkin kita ambil. Karena pas transisi closing dari Tufis ke Nusa juga kan. Jadi ada waktu senggang lah sedikit. Kayak gitu. Banyak ya PR kalian ya? Lumayan Pak, Iya, job desk bulanan tuh. Intinya jaga konsistensi aja ya. Belum nyari barang kalau lagi susah ya. Iya. Koriander lagi 400.000 kan pusing kan lo. Gila. Ngaco tuh. 2 bulan lalu ya, bulan-bulan kemarin. Koriander sama daging wabi sama harganya. Asian Paprika lagi. merah sempat susah kan? Iya paprika merah 260.000. Iya. Tuh Asian tuh koriander banget tuh gua tuh make tuh. Ya Mediterranean paprika apa kabarnya 260.000 gimana ceritanya? Ya mau nggak mau jadinya nyelipin kayak beli ke supermarket itu pun kalau untung-untungan ada atau nggak ada lagi ke supplier. Gue udah gak mikirin harga ya Iya, kadang-kadang. udah nggak mikirin. Untung rame. Untung tuh. Aduh, tapi kalian dari ambisi pribadi apa nih ke depannya lagi? Ini kan kepala Nusa ini tercanggu. Ada ambisi lah apa nih? Ya gue mau 2025 mau muda lebih cemerlang aja sih lagi. lebih muda lagi. Lebih muda lagi, still young. Kalau untuk di Nusa sih mungkin kita sekarang lebih ke menjaganya sih. Kalau di Nusa karena kan kita udah konsisten dan maksudnya ramenya pun bukannya yang range bentar, hampir stabil terus rame. Nah, PR-nya Asik kita nih gini dan gaya sombong begini sih. Gak pakai angka. Enggak, bukan sombong. Emang Bercanda. apa-apa itu kan kita ngejaganya ya susah. betul. Iya itu. Jadi itu udah saya sering discuss juga sama manajernya di Nusa ya kita gimana sekarang jaga konsistensinya aja. Itu masih Biar challenge bisa- terus-terusan. Iya, karena mau di gimana di apain lagi orang itu cover udah mentok segitu kecuali kita mau gedein lahan lagi. Itu logikanya. Apalagi yang mau dapur gede dicari. lagi gimana? Main nambahin bangku doang kita main dapur gak pusing. Iya. Pusing. Tapi kalian tuh nggak ada kayak central kitchen gitu-gitu ya? Berarti beneran independen masing-masing outlet. Independen, cuma Iya. ada nggak tahu di Nusa. Pastry-nya doang ya? Pastry. Pastry-nya Pastry doang yang ya, ada sentral. sentralnya. Itu. Iya, itu Sama itu yang kalau- paling make sense buat diituin. Kalau di Muda ada tim prepnya sendiri sih. Untuk base sausnya itu ada 4-5 orang lah Iya, khusus makanan tim prep. Asian juga kan
bumbu baru jadi langsung dipakai juga kan kurang mantep ya. Karena nabrak banget Pak untuk produk Too Faced sama mudanya. Nggak, paling 10% lah yang dipakai di pagi, dipakai di dinner juga. Yang lebih dari luar ekspektasinya Too Faced-nya rame banget juga kan. Jadi gak ada waktu buat Iya, kuantitinya naik juga kan. ya, tapi yang Too Faced kan casual banget ya. Istilahnya mungkin kalau hitungan packs mirip-mirip lah kalian berdua kalau yang paginya. Bedanya dia decknya lebih panjang aja kan sekali keluar bilnya, nomor bilnya mirip-mirip lah. Tapi malamnya mah tetap serius. Tetap. Beda manning juga, beda jumlah pemain juga yang in charge. Kalau tamu-tamu mirip-mirip kali ya. Udah kalian segitu banyaknya udah jadi mirip-mirip semua apa? Iya, belakangan Asian sih lagi masuk ke muda nih. Asian Tourist ya, 2 bulan Korea, 2 bulan. Nusa juga. Indonesia juga ya. Itu hampir 50-50 setiap malamnya. Terutama di Ubud yang banyak. Oh di Mas, Ubud ya. yang banyak. Kalau dulu kan cenderungannya turis Australia. Sekarang udah nyampur. Iya, nyampur Itu juga kan pasti taste-nya beda lagi kan? Beda Pak, betul. Kalau di muda sendiri si Asian-nya ngasih feedback kenapa kurang panci aja sih, mungkin karena mereka biasanya keras juga kan untuk taste-nya, sedangkan asinnya juga beda lah. Iya, sedangkan gua kan mainnya untuk expat untuk rata Expat gitu. yang beda benua ya. Iya, kayak gitu sih. Oh tapi lu ada bikin adjustment juga berarti kan? Ada adjustment juga. Banyak sih. Lumayan. Banyak. Biarpun kalian masih mayoritas masih nyampur kan. Ada beberapa yang dapat tempat yang itu doang yang datang. Betul. Masih seru. Keren. Seru. Ada kisi-kisi lain gak yang buat toko gue biar makin ramai biar gue bisa contek? Ramai banget guys di mereka tuh. Kalau muda sendiri sih emang bener-bener yang gua rasain tektokan sinergi sama departemen floornya sih. Itu sih salah satu kunci yang gue jalanin sekarang ini, ngerasa impactnya bener-bener makanan diapresiasi, nge-explainnya ke tamu, terus bisa bener-bener tamu repeat datang lagi karena servisnya juga oke, nyaman kayak gitu, makanannya juga oke. Itu banyak banget yang kita dapetin di tamu-tamu muda gitu. Berarti di Nusa juga pakai pattern yang sama kayak gitu Ya, juga. kurang lebih kita hampir sama kalau untuk seperti itu. Berarti abis ini Pak kita undang orang depannya juga nih. Biar kita ajar depan belakang. Iya. Nah, kita garap semua, pokoknya kita telanjangin dah semua ini Pak suka. Semuanya kita keluarin. Iya, boleh. Kulik sampai dalam. Iya. Kalau ntar sampai di hijack, mohon maaf dulu itu kan bagus-bagus. Iya, betul, Kalau ownernya baik juga kan nggak kemana-mana. Berapa tahun Dan di sana? Baik banget ya. 3 tahun. Oh iya, Jalan 3 tahun. 3 tahun. Luar biasa. Tahun ketiga tahun ini. Kalau untuk sama manajernya tuh Rifki udah 2 tahun bareng. Sebelumnya karena setahun Rifki sempat in charge di Nusa Dua. Oh. Tuh. Diperbandukan kan Nusa Dua. Ya pas opening Nusa Dua. Oke, mantap. Maaf. Duh nih, udah biarin aja. Ini tangan saya jahil, bandel. Oke, nah ini kita biasanya pengen nanya-nanya juga rekomendasi. Siap. Ini kan mulutnya spesifik semua nih. Boleh. Si Billy udah ada keluarga? Keluarga. Istri. Iya, ya udah. Oh, berarti ini doang nih yang masih di... Gua nih masih bujang nih, Ya, masih ini doang bujang. nih, yang masih ini. Saya tinggalnya di Panjer, kamu mungkin kalau di Panjer gak ada keluarga. Udah ada anak siap? Udah lagi TK sekarang. Mau umur 6 tahun. Mantap. Kapan Den? Yuk, let's go yuk. Calonnya ada. Calonnya jauh lagi nih sekarang nih. Oke, mau nanya-nanya rekomendasi nih dari chef-chef ini. Nah, makan nyamannya chef-chef ini tuh kemana? Kalau udah capek, lapar, gue pokoknya mau makan nikmat kemana nih? Yang lokal-lokal. Denny Kalau gimana? dari aku sih aku lebih ke makanan rumahan aja ya. Karena kebetulan juga Punya istri. Iya, Sombong ya. Sombong ternyata dia. Udah tahu dia ini ada istri. istri bukan nggak bisa masak tapi nggak masak ya, karena dia masak. kerja juga. Oh, Jadi oke. kita catering. Jadi kita catering. Tapi kalau keluar nih lagi catering kurang nendang. biasanya yang paling sering itu kita ke Siobak. Coba Iya. mana nih rekomendasi? Oh, sini buleleng banget nih, mantap. Asli. Siobak Singaraja di Jalan Imam Bonjol. Apa namanya? Itu Siobak Coba Singaraja, Singaraja. iya. Coba Siobak Singaraja mau. Oke, gue juga demen Kalau Coba. makan babi ya, makan babi di sana. Ya, itu enak. Oke, boleh. Gue demen banget Coba. Asli. Kalau nggak ya dulu ya, kalau nggak ke Haji Roni ya, mana lagi ya? Haji Roni itu apa ya?
Ajironi tuh Warung touchscreen. warung touchscreen. Warung touchscreen. Tinggal tunjuk-tunjuk doang. Oh, warung touch. Oke. Kalau lu Dan? Gue lebih ke bagian ngulek-ngulek sih. Gue suka banget, sering banget ke Pak Deyoso, ketoprak di Marlboro. Di mana ada ketoprak enak? Ih itu lu, sorry, di Bali kan rata-rata punya Tipa Canto juga kan, dan beberapa yang jual Tipa Canto jual ketoprak juga. Biasanya Which is bagi gue taste-nya itu kurang. bumbunya beda. Iya. Seringannya sama itu apa? Yang makanan Jawa Timur. Tahu teh juga. Kan Itu bumbunya tuh kan keblend kan. Nah gue tuh punya tempat Pak Deyoso. Pak Deyoso. Ya itu ketoprak Pak Deyoso di Tekumar setelah pom bensin. Itu yang paling recommended ketoprak banget. tuh. Asli. Oke. Asli. Diulek dulu bukan McD. Oke, anjay. Stikernya gitu kan. Oh itu brandingannya. Ada brandingannya. Diulek Logo dulu. McD nih diulek dulu bukan McD gitu. Iya, stiker. Asli itu Boleh recommended juga. banget Pak Oke. kalau lu suka ketoprak. Susah cari ketoprak. Iya. Gue lagi struggling cari ketoprak sama kalau lagi kangen semur jengkol anjir. Iya. Pas banget lagi. Nih gue thank you banget sama King Bass, bagus. Itu ada nasi uduk, makning di Soputan tuh the best mancis juga. Oke. Itu recommended juga. Gue kalau lagi libur bisa bangun pagi ke sana gue biasanya. Saya juga gede di Jakarta. Jadi Iya. kadang-kadang bukannya nyari tuh karena saking gak pernah makannya lagi bertahun-tahun sampai kayak Iya. jengkol enak nih kayaknya nih. Asli. Biarpun dulu di Jakarta gue gak pernah nyari jengkol. Itu berarti Iya. Oke, mantap. Makning Di sama Pak Soputan Deyo, ya? Soputan. nasi Abis uduk banjir ya. aman tetap? Aman. Ya, Oke. Aman. Mantap. Lanjut, ngopi di mana? Selain tempat sendiri dong. Aduh. Emang liburan ke kantor kan kagak dong. Pasti kan keliling. Iya tahu kopi kalian enak. Cuman kalau Iya. lagi liburan Tapi kemana nih? jujur nih kalau kopi aku sih jarang nongkrong ya untuk ke tempat ngopi atau apapun itu karena kalau udah berkeluarga juga kan Iya. jadinya kita emang kalau pas liburan ya emang family time Iya, gitu doang. betul. Dengar Kalau lah. aku sih lebih suka Iya gue makanya betul ya. kopi lokalan aja sih kalau aku sih soalnya lebih suka malah kopi hitam Banyuatis itu doang. Oh Banyuatis. gitu Oke. doang. Kalau di tempat kalau Oji ya, nyoba Oji. yang di maksudnya kisaran di sekitaran Denpasar ya. Waduh, Mbak Masih kurang ya? lah. Iya, Kalau kurang. kita udah Banyuatis. coba di Baisuka ya. Iya. Kayak gitu. Agak susah ngelawan Agak yang itu. susah, iya. Oke siap. Nggak ada rekomendasi. Siap. Banyuatis siap. Ya tapi gue gak pernah nyoba loh Banyuatis kopi. Biasa juga kan yang belum. di sini kan kopi Bali kayak Iya, gitu Ya, gitu. kopi Banyuatis sih. Banyuatis. Ya kalau menurut gua kenapa dia maksudnya enak juga karena ampasnya itu cepet turun juga. Oh, oke. Satset berarti. Iya. Itu asli mana ya Banyuatis? Banyuatis, emang kan ada daerah Banyuatis. Di Bali apa di? Bali Banyuatis. Oh di Bali. Ya. Oh, oke. Sekali lagi geografi agak rendah jadi kayak Karena bedok Bali kan. Bali. ya, kalau ini nih tukang nongkrong nih nggak bisa kabur deh nih kalau ini nih. Ya kalau gue selain Two Face, Revolver sih mentok Revolver paling ya, ya. oke. Jadi penjaga shortcut tuh nongkrong sana Oh lu tikungan. yang di shortcutnya Batu Iya, Bolong situ. iya. Kadang-kadang kalau lagi libur ketemu temen di sana dah titik poinnya. Tinggal Canggu mana Den? Enggak, gue di Kerobokan. Oh di Kerobokan. Jauh banget ngopinya pakai Batu Bolong aja. Emang daerah Kerobokan punya? Ya, enggak di Canggu, di Canggu. Enggak, Bisa. maksudnya tempat lu tinggal? Iya di Kerobokan Kerobokan sini di namanya, belakang kan? deket Oh. Taman Sari Madu. Wis mantap. Iya. Depan Bali Kidi kan ya? Iya. Lanjut pada ngarak nggak? Nah itu. Kalau nggak apa-apa skip. Arak gue paling karo soju sih. Oh, karo Batu soju. Karu tuh taste-nya. Ubi arak. Iya, itu oke juga. Pertama kali nyobain di Riung, ada Ryan namanya, tuh ngenalin produk karo soju dari Batu Oke. Karu. Iya. Siap. Aku orang Bali ya, tapi arak nggak. Tapi emang nggak suka sih sama arak. Aman. Ngopi aja yang banyak. Biar semangat kerja kan Yoi. bagus kan. Oke. Ini sama istri. Sama kalau lu punya istri kemana bawa makan cantiknya gitu. Kalau anniversary gitu kemana? Rekomendasi dong. Gue Oh, terakhir. mungkin ngantor lu makan ngajak kalau mau ngedate di muda. Gue terakhir dinner tuh kebetulan yang sekarang dari luar nih import
Oh, import. Terus kemarin dia visit ke sini, gue makannya di Lulu sih. Oh, Lulu. Lulu lumayan oke lah sama Oh, Chef import Austin sekarang. ya sekarang. Wih, cakep banget, keren banget ini. Import mana nih? Dari negeri tetangga. Oh, mantap, internasional. Iya terakhir di Lulu oke sih Ntar tempatnya. anaknya sekolahnya di Canggu Community School. Oke, kalau Chef Denny gimana? Ada itu nggak? Waduh, susah ini. Terakhir kali ajak kemana dah? Iya iya. Aku lupa sih nama warungnya, entah itu bilang restoran atau warung ya di daerah Renon. Aku lupa namanya deh. Yang jelas Makanan ada- apa? Indonesian Indonesian. makanannya ya. Terakhir makan sama dia itu di sana karena susah juga kalau ngajak istri, Pak. Oh. Makan untuk makan makanan western ya. Iya. Dia nggak bisa. Enggak, bukan seleranya ya. Iya. Makanan Bisa, Indonesia bukan belum masuk tuh yang muda. Kalau ASEAN mungkin masih bisa itu beberapa. Susah banget emang lidahnya dia. Oke. Kayak gitu. Kayak susah kalau mau ngedit kemana-mana itu sama dia. Plus ada anak ya. Iya, itu juga. Oke. Terakhir nih, makanan yang paling berkesan yang selalu ngingetin Bali kalau lu pulang kampung. Wih. Kalau gue banyak lagi Pak. Ya, satu aja. Kalau enggak fokusnya sampai besok nih. Tiga deh tiga. Boleh tiga. Gue kulit ninjo. Kulit tinjo. Ya, Di kulit mana tuh? melinjo tuh di sote, di Oh, iya? masak gitu loh, ditumis gitu. Di Bali ada yang masak kayak gitu? Enggak di Jakarta, Oh, di oke. keluarga gue terutama Betawi. Jambu mete juga ditumis si buahnya. Kalau orang-orang kan rata-rata bijinya tuh. Iya. Nih gue nggak, dagingnya tuh direndam pakai air garam, biasanya nyokap masak sehari semalam, terus besoknya baru ditumis. Oh, jadi pickle. Iya, enggak, direndam pakai air garam aja biar Oh, buat getahnya bersih. tuh. Oh, iya. biar getahnya hilang. Getahnya. Terus yang terakhir pecak ikan gabus. Wah itu Gila, lu Betawi memorable. banget ya cuy ya? Asli Oh, lu Pak. Betawi banget. Asli Betawi asli gue. Data Jakselnya Jaksel Betawi banget. Makanya disebut makanan Betawi banget. Iya. Itu pecak ikan tuh kayak pecak ikan kan ya. Iya, gabus terutama ikannya tuh spesifik harus Yang di gabus. Bali, yang di Bali. Yang di Bali mentok-mentok nasi ayam sih paling kayak kedewatan, woki gitu-gitu. Kebetulan gue kan nggak makan babi kan. Oke. Tuh sih. Betawi banget ternyata dia. Darahnya. Kalau Chef ini apa nih? Kalau aku sih ada salah satu dia sih emperan warung ya. Itu yang membuat gua yang mau memorable ya untuk biasanya pulang kampung ke kampung Singaraja ya. Nah, boleh Itu tuh yang ada di Singaraja tuh. Rawon Pangi. Rawon Pangi. Pangi, iya. Rawon. Iya rawon. Tapi aku nggak tahu kenapa namanya dia rawon Pangi. Tapi rawon pada kayak umumnya untuk rawon. Tapi isiannya itu ada sapi baladonya, ada paru. Di dalam rawonnya? Nggak di dalam rawonnya, Oh, itu maksudnya campurnya kayak nasi campur lah. Oh, ini bukan rawon. Rawonnya terpisah. Oh, ada rawonnya Ada juga. rawonnya juga, tapi dia nama warungnya itu rawon Pangi biasanya. Berarti nggak di kuahnya gitu ya? Nggak. Oke. Oh, jadi makan rawon ada temennya Iya, setannya ada paru segala macam. Iya, iya. Di sini susah soalnya nyarinya Pak. Saya nggak tahu kenapa. Sudah keliling sih sempat nyari. rawon Baru Pangi. tahu lu ternyata Iya, Singaraja. baru dengar juga gua. Tapi gue pernah ke Singaraja makan rawon babi. Enak. Rasanya kayak kuah balung tapi hitam ya. Hitam ya. Enak. Ya, beda rawonnya beda. Iya, iya, Berarti mirip-mirip kayak gitu, Chef. Kurang lebih ya. Rasanya kayak gitu. kurang lebih. Kayak kuah balung rasanya pakai Tapi ini bumbunya. lebih ke sapinya aja sih, nggak ada babinya dia. Oke. Gitu. Dan dia soalnya bukanya itu setelah malam doang sampai dini hari. Ah. Nah, jadi itu yang bikin aku memorable. Setiap pulang pasti ke sana. Oke. Mampir malam. Emang bukannya malam berarti Iya, ya? buka malam sampai dini hari Nocturnal. dia. Nocturnal. Burung hantu berarti. Sempat kepikiran sih gimana caranya mau Bawa itu buat ke kayak sini. gini, bawa ke sini dia. Iya, iya, iya. Ya, tapi nyari rawon agak challenge juga ke sini sih. Boleh tuh dicoba ntar kalau ke Singaraja. Tapi sapi berarti itu rawon. Iya, dia bukanya di tengah-tengah pasar. Maksudnya dia makanya kenapa buka malam kan karena paginya pasar. Malamnya dikuasain tuh berarti tuh. Mantap. Luar biasa. Ada lagi yang memorable lagi? Itu boleh buat rekomendasi tuh. Ntar kalau ke Singaraja makan. Enggak itu aja sih. Oke. Rawon Pangi. Mantap sekali. Seru banget hari siap. ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Thank kesini. you terima Pak kasih udah di banyak. Jangan invite kapok-kapok nih. ke sini Invite. nih. Siap. Jenderal-jenderalnya Bay Suka ini. Moga-moga cepet jadi direktur ya nggak jadi jenderal. Pangling dulu Pangling. Thank you banget udah nyebutin. Kalau misalnya nanti kalian masih penasaran, ntar kita masukin sosmednya. Siap. Buat ntar di kontak, bisa ngelamar kerjaan.
Ya terserah deh pokoknya mau main DM ya pokoknya. Bebas. Dan kalau kalian masih penasaran sama podcast ini, follow kita di Instagram maupun di TikTok di On The Pass Bali SC1. Dan yang pasti gak boleh kelewatan untuk subscribe terus Regensen Radio biar gak kelewatan episode-episode kita selanjutnya. Oke, bye guys. Bye, Bye, shout guys. out.